ways to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. We found love in a hopeless place. Cu Nyak Dien merupakan pahlawan perempuan yang dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, seorang ule balang Namukim yang juga merupakan keturunan Datu Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cu Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cu Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Ulay Balang Lamnga 13. Dan dari pernikahannya, mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh is indeed quite tough. Yes, Inder Commander. Lulex, we have to take it action. Tindakan katamu, hahaha, itu sangat mudah. Apa maksud Anda, Komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun kita bisa lakukan. Meriam, bagaimana jika kita menembakkan meriam ke Aceh? Bagus juga, tidak sia-sia aku mempunyai pendamping strategi. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Nyak Dien, ada apa Mutia? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apakah ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya, karena aku dengar dari suamiku Belanda melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik gara-gara berita ini. Selang beberapa waktu, akhirnya terjadilah perang pertama antar Aceh pun Belanda pada tahun 1873 yang dipimpin oleh Teku Ibrahim Lamnga melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Pada tanggal 14 April 1873, perang dimenangkan oleh Kesultanan Aceh dengan tewasnya Kohler akibat tertembak. Namun, 10 hari kemudian, peperangan pun terjadi kembali. The dude and color was good for me. Kikmar, ik ben no general. Kita perlu strategi baru. Bloem, kau meminta usulan strategi dariku. Bukankah tugasmu lah yang membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya kepada Jenderal yang merupakan mantan pengatur strategi. Pengatur strategi yang hebat. Hahaha, aku tahu. Aku hebat. Baiklah, aku akan memberikan ide membuat Aceh hancur. Ide apa itu, Jenderal? Wait and see. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam, ada apa lagi Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongannya sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan kita pergi sekarang. Bagaimana dengan suamiku? Dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cu Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Great Tarum, ia tewas. Hal ini membuat Cu Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang sikrak. Awas kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkanmu Belanda. Aku akan menghancurkanmu. Sudah 6 tahun berlalu setelah kepergian Ibrahim Lamnga. Akhirnya Cu Nyak Dien menikah kedua kalinya dengan Teku Umar pada tahun 1880 dan dikaruniakan anak perempuan yang diberi nama Cut Gamba. Apa rencana kita selanjutnya? Seperti ini rencanaku, Panglaut. Itu taktik
taktik yang cukup bodoh. Tidak, ini taktik yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah kepadaku, aku tak akan mengkhianati Aceh. Tapi Teku Umar, Lihatlah sekarang, aku berhasil sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka, percayalah kepadaku. baiklah, aku percaya padamu. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tak akan pernah takut semua itu, Cutnya. Lebih baik kamu tolong beritakan ke seluruh pelosok kampung besok sebelum subuh kita menghadapi Belanda. Baiklah, akan ku bantu semua rencanamu. Akan ku kabari semua warga besok. Segala upaya dilakukan oleh Teku Umar sesuai dengan strategi yang ada, hingga Belanda menaruh kepercayaan pada Teku Umar. Selama Umar menjadi komandan di unit Belanda, ia pun lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia mungkin kuasai. Pengkhianat. Dasar kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyadin. Kapankah suara kau meninggi seperti itu? Aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan kepada pengkhianat sepertimu? Sekarang berikan aku kesempatan untuk bertanya kepadamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal membela rakyat Aceh? Dan sekarang kau mengkhianatinya, Cut Nyadin. Kenapa kau terdiam, Cutnya? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Di mana, Cut Nyadin? Apakah aku harus menjawabnya? Cut Nyadin, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani datangmu. Tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah. Sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa, Cut Nyadin? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah, Mutia. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu, Cut Nyadin. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Cut Nyadin pergi menemui sang suami untuk memberitahukan kabar tentang rencana keduanya yang telah diketahui warga. Keesokan harinya, Teku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Ada apa kau kemari? Saya ingin menyerang pasukan Aceh. Apa kau sudah siap dengan ucapan untuk Umar? Saya yakin, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang. Tentu kita tidak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten digantikan oleh Jenderal Van Hoots. Jenderal Van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapat beberapa informasi. Baik, berikan informasi yang kau punya. Setelahnya, Bloem van Moy memberitahukan informasi mengenai Aceh yang akan menyerang di daerah Kutaraja dan Mulaboh. Lalu Jenderal Van Hoots berencana mengirimkan pasukan Demar Soze pada Aceh. Begitu ya, sepertinya kita harus mengirimkan sesuatu kepada Aceh. Apa itu, Jenderal? The Moses. Apa, Jenderal? Sekarang Aceh sedang dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Kita sudah bisa sampai di sini. Maksud Jenderal? Jenderal masih punya sesuatu rencana? JB Van Hoots pun memberitahukan rencana lainnya yang ingin menyewa rakyat Aceh yang termasuk pemberontak sebagai informan. Selama proses penyewaan pun akhirnya membuahkan hasil.
yaitu informasi mengenai penyerangan Teku Umar ke Mulaboh pada tanggal 11 Februari. Isuk-isuk ieu aranjeun anu geus datang ka dieu siap-siap jadi martir bareng kuring pikeun yang harapan KPKP eta. Khusus membagi dua pasukan terpisah untuk menghancurkan markas mereka. Kita berjuang. Allahu Akbar. Sebelum subuh nanti, Tengku Umar akan mengepung markas Belanda bersama pasukan dan berniat menyerang kalian. Overdose. Baru sekali mereka ingin menyerang wilayah Ai. You memang dapat dipercaya, Ai. Hahaha, aku tidak akan mengecewakanmu selama upah yang kau berikan sesuai dengan yang ku mau. Setelah B, berapa banyak pasukan Teku Umar yang mereka bawa? Sekitar 700, Jenderal. Ini upah you. Terima kasih, Jenderal. Pareman, come here. Yes, I'm here, Jenderal. Bawa pasukan sekitar 750 dan berilah mereka senjata lengkap dan tangkap pemberontak itu. Pasukan sejak kapan dibutuhkan, Jenderal? Go! Dan tanpa disadari, ketika pasukan pejuang Aceh yang terbagi menjadi dua pasukan dengan Teku Umar saat sedang berjalan menuju markas Belanda, ternyata mereka terlebih dahulu dikepung oleh pasukan Belanda yang lebih besar jumlahnya. Karena sudah mengetahui rencana penyerangan oleh pejuang Aceh. Para pejuangku, mari kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Ikat semua tahanan, ingat kita yang berfokus pada Teku Umar. Yes, Kapten. Peperangan pun terjadi tiba-tiba tanpa disadari oleh para pejuang Aceh. Banyak sekali pejuang bangsa yang telah gugur dan Teku Umar terkena tembakan dari pasukan Belanda dan langsung diamankan oleh pejuang Aceh. Pasukan Aceh akhirnya pun mundur dengan membawa Teku Umar yang telah gugur di medan perang. Cut Gambang yang melihat ayahnya, yaitu Teku Umar, tergeletak dan digotong, akhirnya meneteskan air mata dan menjerit tidak percaya jika ayah tercintanya harus gugur di medan perang. Cut Gambang, kita sebagai perempuan Aceh tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang mati syahid. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Mulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak Dien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat para pasukan-pasukannya merasa iba. Cutnya, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Pahlawan. Apakah kau ingin aku ambilkan makan dan minum? Tidak usah. Baiklah, baiknya Anda banyak-banyak saja beristirahat. Jika aku terlalu banyak istirahat, akan banyak rakyat Aceh yang terbunuh. Kau mau kemana, Pahlawan? Saya akan pergi, saya akan kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Cutnya, apa yang membuatmu tergesa-gesa seperti ini, Pahlawan? Ternyata selama ini ada yang telah berkhianat dari kaum kita yang telah bersama Belanda. Siapa itu? Teluku Lubeh, dialah yang telah mengkhianati kita. Baiklah, beritahukan kepada para pejuang. Besok kita akan menangkap para pengkhianat itu. Keesokan siangnya, para pasukan Cut Nyak Dien pun datang lalu mengepung pasukan Teku Lebeh yang sedang mabuk di pinggiran hutan. Para pasukan Teku Lebeh pun tewas di tempat dan hanya menyisakan Teku Lebeh seorang. Gomen, Cutnya, gomen. Lebeh, kau memang tidak becus dalam hal ini. Setelah kejadian itu, hari demi hari kondisi Cut Nyak Dien semakin melemah dan sudah tidak memungkinkan. Ketika mengetahui hal itu, Pahlawan pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Butong Lusage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang. Ada apa, Mak? Cutnya, tidak apa-apa. Mutia, bawa anakku pergi dari sini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah, aku mohon, ini untuk Aceh, Mutia.
Pergilah. Tidak, Mak. Aku tidak akan membiarkanmu, Belanda. Kau sudah tua dan kau tidak akan bisa melawanku lagi, Cut Nyadien. Bawa dia pergi. Masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh, dan tadi dia